pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan usaha yang kami jalankan, yaitu Crumb and Pudding sebagai bentuk dari tugas besar 2 untuk mata kuliah Wirausahaan 1. Di sini saya Teresia Ningrum Pratanintias sebagai tim leader dan owner, dan ini adalah ketiga rekan saya, yaitu Verina yang dari Alam Sutra, dan kedua rekan saya itu berasal dari BSD, dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak Eko Putra Budiman, SS, LI, Kom, dan saya berasal dari kampus Mercu Buana, kampus Muria, yang dimana mata kuliah ini dilaksanakan setiap hari Selasa jam setengah 8 sampai jam 10 malam di gedung C, ruang 407, kelas reguler 2. Masalah yang dihadapi masyarakat yang menjadi latar belakang dari kami untuk membuat usaha ini adalah, menurut pengamatan saya secara pribadi dan juga ketiga rekan saya, masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makanan ringan di tengah pandemi COVID-19 karena adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua, berkurangnya pedagang kaki lima yang biasa menjual makanan ringan dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, masyarakat kesulitan menemukan makanan ringan yang dapat pula dijadikan sebagai hidangan penutup atau dessert. Dan yang terakhir, masyarakat kesulitan mendapatkan makanan ringan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga lansia. Dan inilah solusi yang kami tawarkan. Kami menawarkan puding lapis dengan Oreo crumb, yang dimana produk yang kami tawarkan dapat pula dijadikan sebagai dessert dengan harga yang terjangkau, dapat dinikmati oleh semua kalangan dan usia, karena puding yang kami tawarkan memiliki tingkat kemanisan yang pas sehingga tetap aman untuk dikonsumsi. Dan inilah target konsumen yang kami pilih. Yang pertama dari kalangan pelajar dan mahasiswa, yang kedua dari kalangan orang dewasa, dan yang terakhir dari kalangan lansia. Dan ketiga target konsumen kami ini berasal dari masyarakat perumahan. Untuk market size-nya, yang pertama berasal dari kalangan usia, mulai dari usia anak-anak, remaja, hingga lansia. Yang kedua, untuk TAM-nya, perkiraan usia anak-anak yang berada di daerah Alam Sutra dan BSD kurang lebih ada 1.500 anak. Yang kedua, perkiraan jumlah anak usia remaja daerah Alam Sutra dan BSD kurang lebih ada 1.000 remaja. Yang ketiga, perkiraan jumlah orang dewasa daerah Alam Sutra dan BSD ada 5.000 dewasa. Dan yang terakhir, perkiraan jumlah lansia daerah BSD dan Alam Sutra ada 500 lansia. Yang ketiga, untuk SAM-nya, perkiraan atau potensi membeli puding lapis kami untuk anak-anak kurang lebih ada 30%, usia remaja 45%, usia dewasa yaitu kurang lebih 50%, dan usia lansia adalah 80%. Dan yang terakhir, untuk perkiraan diskonnya, untuk usia anak ada 40%, usia remaja ada 60%, untuk usia dewasa ada 60% juga, dan usia lansia ada 30%. Untuk kompetitor dan positioning yang kami hadapi adalah dari brand Puyo. Kompetitor utama kami berasal dari brand yang sudah terkenal yang ada di Indonesia, yaitu Puyo. Sebagai owner dan juga ketiga rekan saya, kami sudah pernah mencicipi puding ini. Namun yang membedakan puding kami adalah teksturnya. Tekstur puding kami adalah padat seperti puding pada umumnya, sedangkan untuk Puyo memiliki tekstur yang kenyal. Namun persamaan dari produk kami dengan brand Puyo adalah sama-sama memiliki citra rasa susu, sehingga rasa manis yang didapatkan bukan hanya saja dari gula.
Namun di sini produk Puyuh unggul dalam hal variasi karena rasa yang ditawarkan jauh lebih banyak. Namun kelemahannya adalah harga yang mahal untuk satu cupnya. Selain itu, brand Puyuh tidak memiliki topping sehingga tampilan pudingnya yang terlalu polos. Sedangkan untuk produk kami memang belum mengembangkan varian rasa untuk ditawarkan. Namun kami unggul dalam memberikan harga untuk satu cupnya. Bisnis modelnya, yang pertama saya akan menjelaskan dari atas ke bawah saja. Yang pertama adalah key partners, yaitu untuk memproduksi puding lapis dengan topping Oreo. Yang kedua, tiga anggota dari luar mahasiswa Universitas Mercu Buana. Yang ketiga ada pengantaran pesanan kepada konsumen. Yang kedua ada key resources. Yang pertama adalah tempat menjual bahan baku puding lapis. Yang kedua adalah tempat menjual perlengkapan pengemasan puding lapis. Yang ketiga adalah channel. Melakukan penawaran secara online di media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Kemudian yang keempat, key activities. Yang pertama adalah pembelian bahan baku puding lapis di supermarket. Yang kedua, pembelian perlengkapan untuk pengemasan di toko plastik. Yang ketiga, mempromosikan produk melalui media sosial seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Yang keempat adalah pendistribusian puding kepada konsumen. Yang keempat adalah consumer segment. Poin yang pertama adalah geografi. Masyarakat yang tinggal di perumahan dan klaster yang mudah dijangkau. Di sini saya bersama ketiga rekan saya memilih daerah Alam Sutra dan BSD. Yang kedua adalah demografi. Target pasarnya adalah kalangan pelajar, mahasiswa, dan orang tua. Yang ketiga adalah psikologis. Kebutuhan akan makanan ringan yang murah yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dan usia. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai hidangan penutup. Yang keempat ada value proposition. Puding lapis topping Oreo sebagai makanan ringan yang dapat dijadikan hidangan penutup. Yang kedua, puding lapis topping Oreo hadir sebagai jawaban akan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan ringan yang murah dan dapat dinikmati semua kalangan dan usia. Yang keempat adalah cost structure. Pembelian bahan baku puding lapis Oreo. Yang kedua adalah pembelian perlengkapan pengemasan puding lapis Oreo. Yang ketiga adalah pembelian kuota internet untuk kegiatan marketing melalui sosial media. Dan yang terakhir pembelian bahan bakar kendaraan untuk kegiatan pendistribusian puding lapis kepada konsumen. Yang keempat, selanjutnya adalah revenue system, yaitu penjualan menggunakan cara online melalui sosial media, yaitu melalui WhatsApp, menggunakan fitur status dan melalui grup yang kami ikuti, yaitu saya dengan ketiga rekan saya, dan melalui Instagram melalui fitur story. Dan yang terakhir adalah customer relationship, yaitu melakukan komunikasi dengan konsumen melalui sosial media seperti melayani pesanan, menjawab pertanyaan, konfirmasi pembayaran, serta pendistribusian. Dan yang terakhir pemberian potongan harga apabila konsumen membeli 3 cup puding dan hal itu berlaku kelipatan. Untuk milestones-nya, di sini kami memulai usaha pada bulan Maret 2020, kemudian dilanjutkan pada bulan April dan Mei tahun 2020 melanjutkan usaha puding lapis, dan bulan Juni merencanakan pengembangan puding lapis, dan pada di bulan yang sama memulai menjual puding lapis varian baru dan varian lama. Pada tahun 2021 mungkin setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, kami akan mengembangkan teknik pendistribusian melalui jasa ojek online seperti GoFood dan GrabBike. 2022 akan mengembangkan target pasar di lingkungan kampus dan atau tempat kerja kami masing-masing. Dan yang terakhir, mengembangkan target konsumen dengan cara membuka booth di event-event tertentu.
kebutuhan dan alokasi dana untuk pembelian bahan baku. Yang pertama, untuk bahan lapisan bawah puding. Di sini kami membutuhkan sekitar Rp76.000 untuk pembelian 5 bungkus puding. Untuk membeli 5 bungkus bubuk agar-agar putih, 6 saset susu kental manis rasa vanila, 200 ml susu cair rasa vanila, dan 1 kg Oreo crumb. Untuk lapisan atas, kami membutuhkan kurang lebih sekitar Rp43.000 dengan rincian 1 bungkus puding Nutrijel rasa strawberry, 1 bungkus Nutrijel puding rasa mangga, 1 bungkus puding lapis Nutrijel rasa koko pandan, dan 1 bubuk green tea latte. Dan ini merupakan slide lanjutan dari slide sebelumnya, kebutuhan alokasi dana untuk pembelian perlengkapan pengemasan dan kebutuhan penunjang lainnya. Pada tabel yang pertama, untuk pembelian pengemasan puding lapis, kami membutuhkan sekitar Rp22.000 dengan rincian membeli 1 set cup dan tutup lapis yang isinya adalah 20, yang masing-masing berisi 25, dan juga 1 pak sendok plastik yang isinya 60 pieces yang isinya adalah 50. Dan yang terakhir, kebutuhan penunjang. Di sini kami memutuskan untuk tidak memberikan perkiraannya karena bisa dilihat dari tabel bawah. Untuk pembelian kuota internet itu menyesuaikan dengan provider masing-masing. Untuk marketing dan customer acquisition-nya, yang pertama, admin sosial media akan melakukan komunikasi dengan calon konsumen seperti menjawab pertanyaan seputar produk yang kami tawarkan. Yang kedua adalah setelah admin sosial media menjawab pertanyaan konsumen sekaligus memperkenalkan produk yang kami tawarkan, admin sosial media akan menawarkan produk yang kami jual disertai dengan potongan harga yang telah kami tetapkan. Dan yang terakhir, setelah kami berhasil menjual produk yang kami tawarkan, kami akan menanyakan pendapat dari pelanggan tersebut dan meyakinkan pelanggan agar melakukan repurchase kepada kami. Sekian dari presentasi saya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut bisa menghubungi nomor saya sebagai owner, yaitu di 0838 1307 2939, atau melalui email saya teresiaratna@gmail.com, atau melalui sosial media yang kami punya melalui Instagram di Crumb and Milky Pudding. Sekian dari saya sebagai owner dari Crumb and Milky Pudding. Terima kasih.